Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. Yang saya hormati Ibu Ketua DW Kabupaten Pangkep bersama dengan jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua DW Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep beserta dengan jajaran, ibu-ibu yang sempat hadir. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu hajatan yang sangat monumental, sangat bersejarah bagi saya, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pelajaran kita ke depan. Ya, kenapa saya katakan merasakan pelajaran kita ke depan? Karena tentu Ibu Dewi Kabupaten kita tentu kan tidak selamanya hidup di sini. Pak Ganda mungkin suatu saat nanti tinggalkan kita, tentu ada jejak yang seperti ini yang bisa kita contoh dan ingat bahwa kita laksanakan seperti ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, di spanduk kita di depan ada tertulis minal aizin wal faizin, halal bihalal, dan hari Raden ini. Ya, ini yang saya mau komentari dan jadikan sebagai bahan dan jadikan sebagai bahan diskusi bagi kita semua. Di situ tertulis halal bihalal, tertulis minal aizin wal faizin. Satu kalimat yang setiap tahun viral di HP kita. Tiap tahun, tiap Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ketika ada orang ditanya, itu minal aizin wal faizin apa artinya? Dia katakan mohon maaf lahir dan batin. Oh salah. Ya, tidak ada di DWP Pangkep yang berasumsi seperti itu. Tidak ada di insya Allah tidak ada, karena DWP Pangkep ini tahu semua bahasa Arab, apalagi sini ada guru-guru bahasa Arab. Ya, itu bukan artinya mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Apa maknanya sebenarnya minal aizin wal faizin? Wah, ya ampun. Ya, sebenarnya dia yang cocok yang berbicara. Minal aizin. Tapi sebenarnya ini hanya kalimat, kalau dari segi tata bahasa masih perlu diperbaiki. Iya. Dan kata ada kembali, al-fauz, al-faizin, kemenangan. Minal aizin artinya kita kembali. Manusia itu sebenarnya kembali dari mana? Wal faizin, dan menuju kemana? Ya. Kalau diartikan sebenarnya singkatnya begini, minal aizin wal faizin, kita ini dari surga menuju surga. Itu sebenarnya maknanya. Manusia kan dari surga. Semuanya akan kembali ke kampung halaman. Di mana kampung halaman kita sebenarnya? Kalau kita mengatakan Pangkep saya punya kampung halaman, salah alamat kita. Kalau kita ditanya di mana sebenarnya kampung halaman kita, pasti kita mengatakan kita itu Pak Ustaz bukan orang Pangkep.
tempati kampung halamanku. Salah alamat ki. Kalau kita mengatakan saya kampung adalah Pantep, Segeri, Maarang, Labakan, Makassar, Bone, salah alamat ki. Makna daripada minal aizin wal faizin, dari surga menuju ke surga, dari kampung halaman tak sebenarnya itu adalah surga. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada yang salah alamat. Ya. Kalau ada yang tidak kembali ke surga berarti dia salah alamat. Berarti dia tidak membaca tanda-tanda alamat pada waktu dia hidup di dunia. Itu kan kalau kita cari alamat di Makassar, ya kita minta Sherlock. Ya, tapi biasa Sherlocknya dikasih salah oleh Google. Berarti orang nanti itu akan sampai kepada tujuan yang tidak benar. Kenapa? Karena salah alamatnya. Ya, sama juga dengan manusia. Kalau nanti kita salah alamat, ya tidak sampai kepada kampung halaman kita. Kenapa kita ucapkan minal aizin wal faizin setiap Idul Fitri? Idul Fitri artinya Idul kembali, Al-Fitri suci. Berarti kembali kepada kesucian. Itulah dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi. Bukan gue bilang minta bihi. Ya kalau seandainya CCP kita noki didenda 25. Ya man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Itu sebenarnya kita ucapkan itu minal aizin wal faizin. Siapa yang berpuasa benar-benar di bulan Ramadan, kharaja min dunubihi, dia akan keluar dari dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Tidak ada dosanya. Jadi bulan Idul Fitri kemarin ini seperti kita kembali dari lahir dari ibu kita. Kembali fitri, kembali suci. Makanya jangan lagi kotori. Ya, itulah minal aizin wal faizin. Kemudian halal bihalal. Ini istilah halal bihalal hanya kita di Indonesia. Tidak ada halal bihalal di Saudi Arabia, apalagi di Mekah. Tidak ada kalimat halal bihalal dalam hadis. Tidak ada halal bihalal dalam Al-Quran apalagi. Jadi kalau ada yang mengatakan halal bihalal itu adalah bid'ah, benar. Tapi bid'ah seperti apa? Karena dua macam bid'ah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Ya. Kita ambil manfaatnya. Memang benar, betul. Tidak ada halal bihalal pada masa Rasulullah, tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa kita berhalal bihalal ketika sudah Lebaran, sudah Idul Fitri? Ya, kalau sudah Idul Adha tidak ada halal bihalal. Ya, apalagi kalau sudah di momen-momen bulan yang lain, hanya momen Idul Fitri. Setelah itu ada halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Ya, kalimat halal sebenarnya sudah menjadi bahasa Arab. Dari bahasa Arabnya memang halalun. Kita saling menghalalkan, kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Dosa kita dari Allah sudah terampuni, sudah dimaafkan melalui berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di siang harinya, ibadah tarawih di malamnya, ibadah tahajud di malamnya, ibadah sahur di sahurnya, dan seterusnya sampai Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Sudah suci, tapi ingat masih ada pergaulan kita sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia, Allah memaafkan, Maha Rahman, Maha Rahim. Dosa kepada Allah lebih gampang terampuni dibanding dosa sesama manusia. Ya, saya ulangi, dosa kepada Allah lebih gampang terampuni dibanding dosa sesama manusia. Ya, kalau dosa kepada Allah cukup tobat nasuha. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Bahkan kita minta setiap kita sudah di dalam salat kita, ya setiap kita dalam salat, di antara doa sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada dua kalimat di situ yang mengartikan bahwa kita diampuni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku.
Wajuburni, ya Allah, tutupi segala kekuranganku. Jangan engkau munculkan kekuranganku. Kalau bahasa Bugisnya mengatakan begini, puang sampuang sirikku. Ya, itu wajuburni. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan saya rezeki. Wahdini, berikan saya petunjuk. Wa'afini, berikan saya kesehatan. Wa'fu anni, ya Allah, hapus dosa-dosaku. Setiap kita salat, duduk di antara sujud. Apa perbedaan antara Allahumma ghfirli dengan wa'fu anni? Nah, sama-sama ini ampuni dosaku. Oh, ternyata seperti ini. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Seperti kalau kita itu memaku di tembok. Kita memaku di tembok. Tak terpaku di tembok. Begitu kita dicabut, itu doa Allahumma ghfirli, ya Allah, cabutlah dosaku. Tapi ketika kita cabut paku itu, masih berbekas. Masih berbekas. Berlubang dia. Begitu dicabut, berlubang dia. Apakah begitu ada lubangnya sudah mulus? Oh, tidak. Itulah yang kita minta pada saat wa'fu anni, ya Allah, tutupi kembali itu bekas dosaku. Hebatnya itu kita kalau salat itu. Makanya Bu, kalau sembahyang yang dibalap itu. Ada tuh kuliah kalau sembahyang Allah. Tidak tahu apa baca. Itu sudah terampuni dosa, apalagi di bulan Ramadan. Tapi ingat, masih ada dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia tidak cukup mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku kepada tetanggaku. Allah mengatakan, dia minta maaf dulu sama tetanggamu. Pernah mau tuduh, pernah mau cerita jelek, pernah mau apa dan lain sebagainya. Minta maaf dulu. Kalau tidak ada maaf sama tetanggamu, apa boleh buat? Itulah beratnya, itu namanya dosa sesama manusia. Ya memang cerita tidak baik sama orang, Bu. Jangan tinggalkan dosa sama baru meninggal dunia. Inilah pentingnya halal bihalal. Sebenarnya bagusnya ini kalau halal bihalal semua lembaga yang ada di Bangkok ini. Karena interaksi kita setiap hari di kantor ini pasti ada saja hal-hal yang tidak diinginkan sesama manusia. Antara kita pegawai staf Kementerian Agama ada saja, Pak. Kenapa? Setiap hari kita ketemu. Ya, alhamdulillah dengan kebijakan Bapak Kepala Kementerian Agama kita di Bangkok ini, setiap sudah apa di hari pertama Ramadan, kita saling rangkul-rangkulan. Ya, kecuali itu yang tidak mau, ya apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Kalau tidak mau memaafkan, ya apa boleh buat? Ya, sudah kebijakannya Pak Kantor seperti itu, tapi masih mau yang lari-lari ke sana, tidak mau, ya sudah. Bapak Kepala Kantor sebagai pimpinan sudah lepas, sudah berusaha untuk mendapatkan semua stafnya, tapi masih ada yang tidak mau, ya apa boleh buat? Ya, semua staf yang sudah legowo, ya alhamdulillah, itu suatu usaha yang luar biasa dari pimpinan kita. Inilah pentingnya halal bihalal. Kita saling menghalalkan. Ya, kita saling menghalalkan. Siapa tahu pernah ada kata-kata, siapa tahu pernah ada tingkah laku yang tidak berkenan, maafkan saya. Karena tidak ada manusia yang betul-betul suci tanpa dosa. Catat ini. Buat di status. Tidak ada manusia yang bersih tanpa dosa. Ya, pasti ada semua dosa, pasti punya ada kekurangan. Saya punya kekurangan yang luar biasa banyaknya. Akhirnya saya minta maaf kepada staf semua yang ada di PLUT. Saya minta maaf. Ya, maaf kalau ada dosa-dosaku, maaf kalau kesalahanku. Siapa tahu pernah ada kata-kata, ada tingkah laku saya selama ini. Saya minta maaf. Alhamdulillah saya memaafkan. Ini perlu. Ya, jangan kita bawa dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang ya menjadi titik hitam di hati kita. Ya, ini halal bihalal. Nah, terakhir, ya hari yang akan ini. Ada yang bertanya, kan sudah sediakan tidak? Ada yang bertanya, apakah RA Kartini ini memperjuangkan Islam? Apakah RA Kartini sesuai dengan ajaran Islam? Saya ingatkan, RA Kartini luar biasa memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Catat ini. Jangan dipandang sebelah RA Kartini melihat sebenarnya apa yang diperjuangkan RA Kartini.
sejak tahun 1875 mendirikan sekolah-sekolah. Kenapa? RA Kartini melihat kita kan dijajah oleh penjajah, Bu. Berapa tahun pelajaran kita di SD? 350 tahun dijajah. Iya, 3,5 abad kita dijajah. Selama 350 tahun itu kita dijajah, bangsa penjajah mendirikan madrasah, mendirikan sekolah yang ada di Indonesia ini, tidak diberikan kesempatan belajar bagi perempuan. Coba lihat, ada dulu namanya sekolah SL. Kalau ada orang tua kita dulu masih sekolah SL, tanya nih, siapa teman sekolahnya? Yang bisa dia bicarakan, ceritakan sama kita adalah teman laki-laki. Kenapa? Karena memang hanya laki-laki sekolah pada saat itu. Nanti RA Kartini berjuang. Ini tidak benar ini. Ini tidak benar ini. Indonesia mau dibawa kemana ini kalau hanya laki-lakinya yang sekolah? RA Kartini luar biasa. Mungkin pada saat itu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan mungkin masih sama, atau mungkin masih banyak laki-lakinya. Tapi RA Kartini punya kecerdasan. Dia tahu ke depan nanti ini, ke depan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau hanya laki-laki yang sekolah, bagaimana nasib bangsa kita? Sehingga dalam sejarah RA Kartini mendirikan beberapa sekolah di Surabaya, di Yogyakarta, ya, di Jepara, di kampungnya. Coba lihat, di Jepara, di kampungnya Jokowi. Sekampung itu RA Kartini dan Jokowi. Mendirikan beberapa sekolah. Di sekolah itu ditariklah semua perempuan-perempuan. Bahkan ada didirikan sekolah khusus untuk perempuan. Dan inilah sebenarnya yang menginspirasi. Inilah sebenarnya yang menginspirasi semua organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang besar. Semua ada perkumpulan khusus untuk perempuan. Coba di NU ada namanya Perempuan Muslimat NU. Sebenarnya inspirasinya dari sini, dari RA Kartini. Buatkan perkumpulan khusus perempuan di Muhammadiyah. Ya, saya setuju Ibu, mohon maaf Bu. Aisyah. Itu organisasinya perempuannya bagi Muhammadiyah. Di DDI, Ummahat DDI, dan organisasi-organisasi yang lain. Semua punya wadah untuk perempuan. Dari mana inspirasinya? Dari RA Kartini yang memperjuangkan kita ini. RA Kartini memperjuangkan isi Al-Quran. Jangan mengatakan bahwa RA Kartini ini bukan orang Islam. Memperjuangkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki punya bagian ini tentang ahli waris. Laki-laki punya bagian, perempuan pun punya bagian. Dulu masa penjajahan, kalau ada harta waris, coba lihat di sejarah pembagian harta waris sebagai undang-undang Belanda yang dibuat oleh Belanda, tidak ada bagiannya perempuan. Seorang laki-laki banyak hartanya, ada perempuan dengan saudara laki-laki yang kalau meninggal bapaknya hanya laki-laki yang punya, perempuan tidak ada. Dengan alasan kamu nanti kalau kawin itu ada di bawah itu. Tapi menurut akal cocok, tapi menurut orang tidak. Laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian. Cuma bagi laki-laki dan perempuan sedikit berbeda. Dalam bahasa Buks dikatakan, ia tuh urani malempain, maupun remak yuyungin. 2:1. Tapi yang pada akhirnya nanti adil. Inilah yang diperjuangkan oleh RA Kartini, sehingga dianggap RA Kartini itu sebagai pahlawan nasional. Tertempel semua gambar-gambarnya di daerah lain. Jadi jangan sama sekali mengatakan RA Kartini itu tidak memperjuangkan Islam. Sangat Islami sekali. Seandainya bukan perjuangan RA Kartini, saya tidak tahu apakah Megawati bisa menjadi presiden. Seandainya bukan perjuangan RA Kartini, saya tidak tahu Mulyani apa bisa menjadi Menteri Keuangan. Tapi karena perjuangannya RA Kartini, perempuan sudah bisa memimpin organisasi, perempuan sudah bisa sekolah. Hanya banyak di sekolah sekarang ini perempuan yang sudah doktor lebih daripada laki-laki. Tapi sedikit, mohon maaf, perjuangannya RA Kartini di Indonesia banyak yang mencederai. Di mana dia mencederai? Berlebih-lebihan menanggapi tentang emansipasi perempuan. Berlebih-lebihan, padahal perempuan punya kotak sendiri. Kita ini perempuan jangan makin minta kerong.
Ini perempuan zaman main sepak bola. Ada yang mengatakan ini kan emansipasi Pak. Perjuangan Eda Kartini menyamakan laki-laki dan perempuan. Betul, tapi sebenarnya Eda Kartini memperjuangkan kodrat kewanitaan. Memperjuangkan kodrat kewanitaan. Jadi nak kemampuan rakyat ajak terus mah takro. Kita ini kalau guru, mohon maaf Pak Kadin. Siapa tahu ada nanti guru-guru madrasah mengajari juga anak-anaknya untuk main takro. Tidak usah dipertandingkan takro perempuan dengan perempuan. Menyalahi kodrat kewanitaan kita. Kenapa? Apa alasannya? Itu Pak kalau main takro ya saut topi, merangkapi, menghadapi, akhirnya ada saya perempuan hilang selakunya gara-gara main takro. Nanti kalau dia kawin, jangan sampai dia dituduh oleh suaminya, ternyata barang asli dulu. Padahal asli, cuma main takro. Perempuan tidak usah selalu naik sepeda, tidak usah. Ya, berbuatlah sebagaimana kodrat kewanitaan, itulah yang diperjuangkan oleh RA Kartini. Saya kira demikian yang saya sampaikan, dan tidak pernah memaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa wasiat yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Nah, narasumber yang ada di depan kita ada ya Bu ya? Iya, tanya dua. Saya